Hai hai. Halo, Hari ini sama Kevin. Yoroshiku guys, onegaishimasu. tante. Let's go. Kita cari tempat duduk dulu ya. Sekarang saya ada di gedung pemerintahan Tokyo. Gak bisa sampai atas kok bisa. Ini namanya Tokyo. Kevin, Setsumeshite kudasai. Tokyo wa nan desu ka? Tokyo itu tempat pemerintah Tokyo. Oke, hari ini bersama Kevin. Yoroshiku onegaishimasu. Mungkin ada yang tahu Kevin siapa, tapi pasti banyak yang tahu. Kalau ngikuti YouTube Mantapku dari awal, pasti tahu siapa Kevin. Ya? Iya. Iya, Iya. Kevin sama Tantani juga malu-malu dia. Kevin ke arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegaishimasu. siap. Terima kasih Kevin udah mau ngobrol sama Tante hari ini. Dan terima kasih juga waktu ini pas Tante kedukaan, Tante pulang bersama Jerome, Waseda Boys. Kevin juga sempat-sempat nganterin kami ke Narita. Persahabatan sama Jerome nggak putus ya? Iya. Nih, Yokata. Terima kasih buat hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Kevin. Dan semoga obrolan saya juga bersama Kevin kali ini memberikan dampak positif, terutama buat anak-anak muda, anak-anak sekolah, agar lebih semangat belajar, lebih semangat meraih cita-cita. Kevin juga di sini, di Tokyo ini sendirian, karena keluarga Kevin, papa, mama, dan adik ya, ada adik, ada di Manado. Jadi Kevin tinggal di sini, udah berapa lama tinggal di Tokyo sendiri? Sekitar 5 tahun. Oh, sekitar 5 tahun. Oh iya bener ya, 5 tahun. Jerome udah selesai di sini 5 tahun ya. Oh, iya. Kurang lebih waktu pertama kali ketemu Jerome juga Kevin baru nyampe di sini juga. 5 tahun kan? Iya, Oh, tahun yang sama. tahun yang Iya. sama kurang lebih. Oh betul betul betul. Oke, perkenalan dulu ya, Kevin. Nama lengkapnya Kevin siapa? Eh, Nama lengkapnya panjang, Eh, Kevin Leonardo Efraim Sendo. Tapi biasanya kalau perkenalan cuma Kevin Sendo aja sih. Sendo itu nama keluarga. Iya, nama keluarga. Sendo itu nama keluarga dari papa ya. Iya. Berarti di Manado banyak orang yang namanya Sendo. Eh, nggak banyak juga sih. Gak banyak kan? Iya. Tapi Kevin dari Manado, kota Manado ya? Eh, iya, iya. Dari kota Manado masih jauh atau gimana? Eh, Maksudnya dari kota Manado harus harus ke kota lain lagi gitu. eh, enggak di Manadonya. Ya. Pokoknya di Manado, asal Kevin dari Manado. Oke, nggak usah sebutin umur. Kevin, boleh jelaskan sekarang sekolah di mana? Sekarang sekolahnya di Meiji University namanya. Mengambil jurusan? Eh, Nama jurusannya Global Japanese Studies. Uh-uh. Itu pokoknya kalau aku meneliti tentang kebijakan imigrasi di Jepang. S2. Oh iya, S2. Kemarin waktu S1 di mana? Lulusnya di mana S1-nya? waktu S1 Kaetsu University. Waktu itu belajarnya manajemen. Itu berapa tahun Kevin ambil? S1 4 tahun. 4 tahun ya. Jadi sekarang Kevin lagi sekolah S2. Kevin boleh sedikit cerita kenapa Kevin bisa sekolah di Jepang dan Tante Ani sedikit tahu dulu Kevin bersama papa mamanya pernah tinggal di Jepang. Boleh cerita kira-kira tahun berapa Kevin sama papa mama ada di Jepang? Pertama kali datang di Jepang itu bareng orang tua. Itu sekitar umur 6 tahun Mm-hmm. aku datang ke Jepang. Mm-hmm. Tapi waktu itu bukan di Tokyo, ya, waktu itu di namanya Okayama. Okayama ya. Ya, itu Dari Tokyo kira-kira? ya, lama lah ya. Pokoknya itu di sebelah Hiroshima. Sebelah Hiroshima, Ya, jauh-jauh. Harus naik Shinkansen ke ya. sana. Oke. Nah, itu umur 6 tahun. Mm-hmm. Lalu SD di situ selama 6 tahun. Mm-hmm. Jadi umur 12 tahun
sampai umur 12 tahun di sana. Mm-mm. Habis itu balik ke Indonesia. Berarti Kevin lulus SD di di Okayama. Iya. SMP-nya balik ke Manado. Iya. Berarti Kevin sampai lulus SD belajar di Okayama. Jadi Kevin udah belajar kanji ya, Iya. baca tulis sedikit tidaknya udah tahu ya. Berarti setelah itu Kevin SMP balik ke Manado dan SMA di Manado. Manado. SMA di Manado dan kuliah Kevin kembali ke Tokyo sendiri. Kenapa punya keinginan kembali ke Tokyo dan kuliah di Tokyo? Jujur aja, aku datangnya sebenarnya ini sih karena pengen tinggal di Jepang gitu. Tapi kan harus belajar. Ya, dari kan ada beberapa pilihan kan yang mungkin bisa masuk ke Jepang sebagai pekerja gitu. Cuman waktu itu putusinnya ya kuliah sih. Jadi ya alasannya kenapa datang ke Jepang karena pengen tinggal di Jepang. Oh, tapi mau ada beberapa pilihan mau pekerja atau pelajar. Jadi Kevin pilih pelajar. Ya. Itu terpikirnya kapan? Sejak SMA? Kayaknya dari SMP udah pengen mikirin, balik lagi ke sini. Iya. Kenapa? Suka dengan negara Jepang ini? Iya, suka. Cuman kayaknya lebih tepatnya kayak lebih terbiasa gitu. Karena dari kecilnya terbiasa di Jepang, jadi seperti apa tata cara atau apa itu udah di Jepang dari kecil, jadinya pengen tinggal di Jepang seperti itu keinginannya. Jadi Kevin balik ke sini dan sekolah di sini. Tapi sukses loh sekolahnya, Tante lihat. Oh iya. Sampai sekarang S2 kan? Bagus lah. Bagus. Dan setelah itu Papa Mama kembali ke Manado, Kevin juga ikut kembali ke Manado ya. Setelah tamat SD, setelah tamat SD dan Papa Mama semua sekarang di Manado. Yes. Papa katanya seorang dosen ya di Manado. Yeah. Silakan. Dosen di mana? Di Unima, Universitas Negeri Manado. Oh, pernah belajar di Jepang, Papa juga bahasa Jepang semuanya bisa ya? Papa kalau nggak salah waktu itu kuliahnya pakai bahasa Inggris. Jadi paling bisanya kayak bahasa Jepang sehari-hari. Sehari-hari ya. Mama juga ya? Iya. Papa ini deh ngajarnya saya nggak yakin ya. Tapi Papa belajarnya ekonomi sih waktu di Jepang. Iya. Oh, ya paling tidak bahasa sehari-hari bahasa Jepang pasti bisa lah. Iya. Ya. Terus Kevin juga ada adik ya. Adik sekarang umur berapa adik? Lupa. Jauh ya umurnya ya. Iya. Kelas berapa adik? SMP? SD. Oh, SD? Masih SD? SD. Masih SD dan ada di Manado ya. Manado. Ada di Manado. Kevin boleh tahu udah sekarang lulus S1 di Tokyo dan sekarang lanjut lagi S2. Sebenarnya cita-cita Kevin itu apa sih? Oh, ini kayaknya berubah-berubah sih. Ya nggak apa-apa berubah-berubah, tapi kedepannya itu Tante lihat positif lah. Untuk sekarang itu aku pengen jadi penulis gitu. Penulis buku bahasa Jepang atau ke bahasa Indonesia? Jepang. Misalnya ada spesifiknya, misalnya nulis tentang apa gitu. Sekarang pengennya nulis novel dan pengen campurin pengalamanku sebagai orang luar negeri di Jepang gitu. Jadi seperti misalnya kayak ini novel, tapi novel itu juga ada kisah Kevin tinggal di Jepang ini. Kurang lebih begitu? Iya. Tidak ada keinginan misalnya kembali ke Indonesia dan bekerja di Indonesia? Sampai sekarang belum kepikiran sih. Berarti sampai sekarang masih pokoknya pengennya setelah S2 juga bekerja di Jepang dan tinggal di Jepang ya. Suka banget negara ini. Iya. Oke. Kevin kan dari lulus SMA tinggal di Tokyo sendirian, jadi harus ngerjain kayak masak, nyuci, bersihin rumah, itu bisa? Bisa dilewati. Bisa dilihat. Tante kasih perbandingan 1 sampai 10.
Di angka nomor berapa bisanya? 6,5. No. Apa yang paling susah? Beresin rumah. Beresin rumah susah. Besok Tante Ani bawa sapu ke rumah Kevin. Jangan. Seperti Tante Ani bawa sapu ke rumah Jerome, ke rumah Tomo. Aduh, tolong. Gak usah tolong-tolong ya, Tante bantuin ya. Kalau mau masak, Aduh. Enggak. lebih banyak beli. Iya. Lebih banyak kombini. Kombini Matsuya. Matsuya, lebih Iya. banyak beli ya. Kevin ini papa mamanya Manado loh. Orang Manado itu pasti suka pedas. Enggak pas. Tapi Tante Ani pertama kali sama Kevin terus makan. Ini pedas Kevin, terus Kevin jauh-jauh dari yang pedas-pedas. Papa mama begitu juga. Papa mama enggak sih, kayaknya suka pedes deh. Mama suka banget. Mungkin karena Kevin besarnya tumbuhnya di sini ya, kecilnya. Kayaknya. Iya. Nah di sini kan jadinya makanannya itu nggak pedas gitu, nggak pakai cabai, Iya. nggak pakai yang bumbu keras gitulah kayak kita di Indonesia. Mungkin karena terbiasa itu ya Kevin jadinya nggak suka pedas. Kayaknya gitu sih. Ya oke lah kembali ke sini. Iya. Karena nggak pedas makanan di sini. Iya. Kevin bisa cerita sedikit kehidupan sehari-hari, ya suka duka lah. Dukanya Duka ini kali ya, jauh sama keluarga. kalau pas sakit nggak ada yang diteriakin. Iya juga ya. Wah, nggak bisa kayak gitu kan. Oh iya ya, pas vaksin Pertama. parah banget sih. Berapa hari tepat? Yang vaksin pertama 2 hari. Vaksin kedua 1 hari sih, mendingan. Udah vaksin ketiga? Belum. Oh, Baru mau. tunggu. Tapi kayaknya vaksin yang ketiga lebih mending sih. Semoga ya. Kalau ya apa dulu mungkin ya. Karena Tante Ani waktu vaksin ketiga itu pergi samaan sama Papa Uji dan Jerome dan Tante itu Pfizer. Dan besoknya kami bertiga saling tatap-tatapan muka. Nggak apa-apa, bertiga. Terus semuanya pada jawab, kita bertiga jawab, nggak apa-apa. Dan ternyata nggak apa-apa gitu. Ya harus tunggu ya lagi sedikit vaksin ketiga. Biar bisa pulang ke Indonesia. Iya. Kevin ada rencana pulang ke Indonesia? Ada. Kapan? Tahun ini. Tahun ini? Iya. Natalan di Indonesia? Kayaknya ini deh. Libur musim panas? September Oktober gitu rencana sekarang. Teman-teman Kevin yang kangen sama Kevin pulang September Oktober kira-kira. Masih rencana. Iya. Semoga ya. Udah berapa tahun nggak pulang? Terakhir pulang sebelum corona. Iya, kelas 2 tahun kedua pas S1. Sekitar 3 tahun kali. Berarti udah 3 tahun nggak pulang? Iya. Oh lumayan ya. Tapi syukurnya ya sekarang ini media internet ini kalau ada anaknya jauh, keluarga jauh bisa menggunakan media internet ini bisa video callan ya. Bisa. Tante dari waktu pertama kali kesini tahun 2008 itu masih belum secanggih ini kan. Jadi ya agak sedikit ada air matanya lah gitu. Tapi sekarang kan udah lebih praktis ya. Iya. Pengalaman kuliah di sini. Teman dari Indonesia misalnya satu kampus apakah ada? Sekarang nggak ada sih. Waktu S1 ada. Ada. Dan kenal baik atau hanya sekedar kenal gitu aja? Satu kelas gitu. Oh, satu kelas? Iya. Orang dari Indonesia mana? Lupa. Desna. Kevin, yang Tante tahu ya, biasanya kalau orang mau kuliah di Jepang, itu harus sekolah bahasa Jepang dulu kan? Biasanya. Contohnya kayak Jerome kan 1 tahun sekolah bahasa Jepang kan? Tapi Kevin udah pernah sekolah di sini waktu SD. Apakah Kevin juga sebelum masuk kuliah S1 itu sekolah bahasa Jepang juga? Kalau aku enggak, aku langsung S1. Berarti udah masih ingat ya kanji atau bahasa Jepang itu masih ingat berarti? Masih. Tapi kanji kalau nulis kadang macet-macet ya.
Tapi sekarang kan ini ya lebih banyak laptop jadi Jadi lebih terbantu gampang sih. Iya. lebih mudah ya. Iya. Kevin ini bahasa Jepangnya bagus, cuma ngomongnya aja sedikit. Dia juga jadi penterjemah di gereja kita. Iya kan? Kalau bahasa Jepangnya nggak bagus, nggak mungkin jadi penterjemah di gereja. Karena di gereja kan bahasanya susah kan. Iya. Tidak Alkitab. bahasa Alkitab dan tidak sembarangan bahasa ya. Karena yang dengerin juga itu kan orang Jepang asli. Beda banget sama tante-tante mah cuma bahasa ke pasar aja. Iya kan, ibu rumah tangga ya untuk belanja, komunikasi sehari-hari gitu. Kalau Kevin kan lain, kalau penerjemah itu kan udah tingkat bahasanya berbeda. Jadi very good. Nah, Kevin kan beda negara ya di satu kampus. Bagaimana berinteraktif atau pertemanan di dalam kampus? Sedangkan Kevin kan orang dari luar gitu. Apakah waktu beradaptasi dengan teman-teman itu susah atau gimana? Iya, kesulitan sih waktu. Terutama itu waktu aku S1, aku baru ada teman makan bareng. Itu di tahun kedua. Makan di kantin sekolah? Iya. Di kantin kampus? Iya. Itu pun orang luar negeri gitu, bukan orang Jepang? Iya. Orang dari mana? Orang Cina. Itu pertama kali? Iya. Siapa yang ngajakin duluan makan? Kevin apa temannya Kevin itu? Lupa sih. Kemungkinan dia ya. Aku kurang aktif. Terus apa? Sama-sama makan siang yuk, yang kayak gitu? Iya. Terus Kevin, ayo gitu. Dan berteman baik sampai hari ini? Iya. Oh, ya kata. Dan bagaimana Kevin lihat ya cewek-cewek di sini sama di Indonesia? Lebih aktif ngomong orang Indonesia. Iya. Kalau orang di sini, cewek-cewek di sini cenderung malu-malu gitu sih. Ya, aisatsu aja ya misalnya, konnichiwa, hai gitu aja ya. Iya. Kalau teman-teman cewek-cewek yang di S2 sekarang lebih aktif sih. Mungkin di S2 tingkatannya berbeda ya, lebih tinggi ya. Jadi orang-orang yang di sekitarnya juga sudah pernah mengalami 4 tahun sekolah, jadi udah lulus dan ambil S2 juga sama kayak Kevin. Jadi gaya pemikirannya juga berbeda mungkin ya. Iya. Kevin juga harus gitu. Siap. Lebih bukan gimana ya, lebih membuka pembicaraan seperti itu. Tapi dari sifat Kevin yang tante lihat, ada pendiamnya itu, terus cita-cita Kevin mau nulis buku, nulis novel, itu kayaknya cocok deh. Jadi pendiam gini gitu, tapi otaknya jalan gitu. Siap. Ya kan? Nah, sekarang Kevin kan udah ada cita-cita mau jadi penulis di Jepang ini, dan keinginan untuk tinggal di Jepang juga. Ya sekarang ini masih tinggal di daerah Tokyo ya, tapi siapa tahu nanti mungkin daerah lain ya. Tapi bagaimana papa mama Kevin, pendapatnya dengan cita-cita Kevin ini? Sampai sekarang mereka oke sih. Mereka mendukung? Iya. Disyukur ya. Iya. Harus membanggakan orang tua. Anaknya jauh sekolah, jarang ketemu. Iya. Yang paling ini kan ya mama ya, kangen-kangen. Iya. Semangat ya Kevin. Siap. Nah, Kevin ini kan tinggal sendiri di Tokyo. Papa mama nggak ada pengawasan kan. Bagaimana menjaga hati, diri dan jiwa semuanya? Bagaimana? Saat teduh kali ya. Saat teduh. Jadi lebih ke fokusnya ke Tuhan ya. Iya. Kevin nggak pernah macam-macam kok yang tante tahu. Amin. Tetap menjaga itu ya. Iya. Anak yang baik. Amin. Pernah nggak misalnya teman-teman kuliah atau siapa ngajak Kevin, ayo main yuk, ayo minum yuk. Orang di sini kan ya baik seperti itu kan biasa kan.
minum osake gitu. Ada nggak yang begitu? Ada kok. Pernah pergi? Pernah. Mhm. Nggak masalah kan, bersosial aja. Ya. Aku nggak minum sih, cuma Cuma ikut bersosialisasi gitu ya, ikut ngobrol begitu. Bagus lah, tetap berteman ya. Iya. Walaupun kita tidak minum osake, tidak minum alkohol, tetap ikut pergi dan tapi tetap menjaga diri ya. Setuju. Apakah Kevin pernah kerja part time job di sini? Karena anak-anak kuliah di sini banyak yang kerja part time job ya. Pernah? Pernah. Bagaimana pengalaman Kevin part time job? Waktu itu kerja di apa namanya, di kayak office di kampus. Administrasi, nulis-nulis. Iya, gitu. Oh, ya kayak kantoran ya. Iya. Lama? Sekitar 3 tahun gitu. Oh, selama S1? Iya. Setiap hari? Nggak setiap hari, kayak seminggu 2 kali gitu. Nambah ruang saku ya? Iya. Karena kompor di rumah nggak bisa dihidupin. Bukan berarti gasnya nggak nyala. Iya kan? Mama kalau nonton ini, mamanya Kevin kalau nonton ini, maaf ya. Kevin terus terang kok. Tapi pasti mama udah tahu ya. Pasti udah cerita ya. Tante Ani pernah ketemu dengan Papa Kevin ya. Oh, iya, tapi sama mama sama adik belum pernah ketemu. Semoga di lain kesempatan bisa ketemu dengan mamanya Kevin juga sama adik juga. Corona kan udah selesai kan. Iya. Semoga bisa datang berkunjung ke Jepang. Baik, udah ngobrol sana sini sama Kevin. Tante senang ya ketemu anak-anak muda kayak Kevin. Kemarin juga ngobrol positif banget sama Tomo, sama Yusuke juga. Dan hari ini sama Kevin juga. Rencananya nanti Tante bakal ngobrol lagi sama teman-teman anak-anak muda yang lain. Atau ya bukan hanya anak muda, ya siapa aja. Tapi yang Tante Ani inginkan dari video ini memberikan kesan atau semangat bagi yang menonton gitu. Dan tadi lumayan breaknya nih, Kevin mikir, jadi Tante tanya apa pesan-pesan buat anak-anak muda yang menonton video ini. Ya khususnya buat papa mama dulu lah. Terima kasih kayak buat papa mama udah nyekolahin jauh-jauh. Untuk pesan-pesan ke papa mama, rasa terima kasih Kevin disampaikan secara pribadi. Selanjutnya untuk yang teman-teman yang lain bagaimana? Untuk teman-teman yang lain, aku mau kasih pesan yang aku pernah dapat dari salah satu dosen tuh di S2. Kan S2 itu penelitian ya. Jadi ya harus kerjain sedikit demi sedikit gitu. Nah, pesan beliau adalah jangan lakukan besok apa yang bisa dilakukan hari ini, katanya. Ya, jadi apapun yang teman-teman sekarang usahakan, ya jangan menyia-nyiakan waktu yang ada dan tetap semangat. Maksudnya jangan menunda-nunda ya? Yeah. Walaupun kadang lebih enak tiduran ya. Walaupun kadang lebih enak main game ya. Yeah. Walaupun kadang kayak tante mau nyuci piring, masih lanjut dulu nonton dramanya. Hampir mirip seperti itu. Semangat ya. Semangat juga buat Kevin, S2-nya lancar, cita-citanya lancar. Nanti collab lagi sama Jero? Belum ada rencana sih, tapi ya kalau ada kesempatan, yes. Waktu ini sempat ya sekali ya? Iya, di Sushi. Tapi belum tayang aja. Iya, belum. Panusim ini semuanya tayang Jerome sama Kevin. Kevin ini salah satu anak kesayangan Papa Oji di sini.
Jerome, Gracia itu kesayangannya, tapi kalau bilang Kevin, Papa Uji, oh Kevin. Terima kasih banyak Kevin buat hari ini. Terima kasih Tante. Semangat. Mata iru-iru yoroshiku onegaishimasu. Kalau ada waktu, jalan sama Papa Uji, nih. Siap. Terima kasih juga waktu ini udah nemenin Papa Uji. Oke. Waktu Tante pulang ke Indonesia. Arigatou gozaimasu. Bye-bye. Bye-bye. Mana ada bye-bye?